macet. Ya, jadi masalah yang tidak bisa dilepaskan dari ibu kota Jakarta. Tapi pelan-pelan macet di Jakarta sudah nggak sehoror dulu karena adanya sejumlah transportasi umum yang sudah terintegrasi. Dan juga ada transformasi transportasi ini pun diadopsi oleh wilayah lain. Sebagai ibu kota, pusat pemerintahan dan ekonomi, kebayang dong gimana sibuknya dan tingginya aktivitas warga Jakarta. Tapi jangan khawatir, Jakarta punya berbagai pilihan transportasi umum yang memudahkan masyarakat untuk berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Selain didesain aman, nyaman, terintegrasi, ternyata transportasi andalan warga Jakarta ini juga diadaptasi loh di berbagai daerah lainnya. Apa aja ya kira-kira? Ini nih salah satunya, Transjakarta. Mulai beroperasi sejak 1 Februari 2004, Transjakarta jadi moda transportasi umum andalan warga ibu kota. Kita harus bangga loh, Transjakarta ini merupakan sistem transportasi bus rapid transit atau BRT pertama di Asia Tenggara dan Selatan dengan lintasan terpanjang di dunia mencapai 208 km. Kehadiran Transjakarta ini mempermudah mobilitas warga baik dalam kota maupun dari wilayah penyangga ibu kota yang akan beraktivitas di Jakarta. Keberhasilan sistem transportasi BRT di Jakarta kemudian diadopsi di sejumlah wilayah lainnya, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, hingga Sulawesi. Di Solo, moda transportasi ini jadi favorit warga. Bus Batik Solo Trans atau BST beroperasi sejak tahun 2010. BST punya 6 koridor utama dan 6 koridor pengumpan. Untuk mendorong warganya agar berpindah ke transportasi umum, Pemprov DKI Jakarta menghadirkan sistem transportasi terintegrasi. Jadi dari Transjakarta, kalau mau pindah ke transportasi lainnya, misalnya Mass Rapid Transit atau MRT, nggak perlu capek-capek keluar koridor. MRT masih melayani rute di fase 1, Lebak Bulus hingga Bundaran HI. Dan saat ini pembangunan MRT fase kedua sedang dalam pekerjaan. Fase kedua nantinya akan melayani rute Bundaran HI Kota, kemudian fase MRT 2B dari kota ke Ancol. Selain Jakarta, Presiden Jokowi punya cita-cita MRT juga dibangun di Bandung, Medan, Surabaya, dan beberapa kota lainnya. Beriringan dengan pembangunan MRT di Jakarta dan daerah-daerah penyangga ibu kota lainnya, Light Rail Transit atau LRT dibangun untuk memudahkan mobilitas warga. LRT di Jakarta memang belum beroperasi sepenuhnya. Ditargetkan bulan Juli 2023 mendatang, kita sudah bisa menikmati LRT yang akan melayani 434 perjalanan kereta dengan 18 stasiun yang tersebar di Jabodebek. Oh iya, kalau LRT bukan Jakarta yang pertama punya. Ada kota Palembang yang sudah lebih dulu menikmati moda transportasi yang satu ini. Dibangun untuk menyukseskan Pesta Olahraga Asian Games 2018, LRT Palembang membentang dari ujung barat di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II hingga Depot OPI di ujung timur. Transportasi umum lainnya yang jadi salah satu moda transportasi terpenting bagi warga di Jabodetabek adalah KRL. Beroperasi mulai pukul 3 pagi, KRL selalu penuh di jam-jam berangkat kerja dan pulang kerja. KRL ini merupakan moda transportasi yang paling lama ada di Jakarta sebelum Transjakarta, MRT, dan LRT. KRL pertama kali dihadirkan oleh Hindia Belanda sejak 1925, terus bertransformasi hingga saat ini. KRL ini juga diadopsi oleh beberapa wilayah di Indonesia. Perkembangan transportasi umum di Jakarta yang terakhir adalah kereta bandara. Meski tak seramai moda transportasi lainnya, keberadaan kereta bandara ini sangat membantu warga dari dan menuju Bandara Soekarno-Hatta tepat waktu. Dengan semakin berkembangnya transportasi umum terintegrasi di Jakarta, gimana ya pendapat warga? Efektif untuk mengurangi masalah kemacetan di Jakarta. Menurut saya lumayan efektif sih, soalnya pengguna transportasi umum di Jakarta itu banyak banget, kadang sampai desak-desakan. Bayangin kalau mereka semua pakai kendaraan pribadi, pasti di jalan tuh bakal penuh banget sih.
Kalau dulu kita harus dari satu transportasi turun keluar jalan kaki untuk ke transportasi lainnya gitu. Kalau sekarang tanpa harus keluar, tanpa harus kena panas gitu, kita udah bisa nyambung dengan transportasi lainnya gitu. Kalau buat aku sih yang sering banget naik transportasi umum, terbantu banget ya Mbak. Transportasi umum dulu sempat melegenda jadi pilihan warga untuk kemana-mana. Ya, ini memang jadi salah satu solusi kemacetan yang kerap terjadi di ibu kota. Jadi, yuk mulai beralih ke transportasi umum. Tim Liputan WCTV melaporkan.